saya Himawanti Nenggolan. Saya adalah CGP Angkatan ke-9, guru SMK Negeri 1 Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Saripa Nadia. Ya. Beliau adalah guru produktif perikanan SMK Negeri 1 Lumut. Selamat pagi Bu Saripa. Selamat pagi Bu Irma. Apa kabar hari ini Bu Saripa? Alhamdulillah sehat Bu Irma. Apa kabarnya Bu? Baik. Biasa. Saripa, hari ini kita akan melakukan praobservasi. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Dan adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah yang pertama untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian kenapa kita harus hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yakni sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap Bu dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Oke, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Oke, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Makasih Bu ya. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti, yang pertama itu peserta didik mampu memahami persiapan wadah pembesaran komunitas perikanan air tawar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis persiapan wadah pembesaran komunitas perikanan air tawar. Terus yang ketiga, peserta didik mampu melakukan persiapan wadah komunitas perikanan air tawar. Baik, berarti ada 3 ya tujuan yang akan dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu memahami persiapan wadah pembesaran komoditas perikanan air tawar. Ya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis persiapan wadah pembesaran komoditas perikanan air tawar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melakukan persiapan wadah pembesaran komoditas perikanan air tawar. Begitu ya Bu? Iya, iya. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Jadi area pengembangan yang akan dicapai, saya akan masuki aspek pengetahuan dan keterampilan Bu, dari pembelajaran ini. Oke Bu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu ialah aspek pengetahuan dan keterampilan, begitu ya Bu? Ya, betul Bu, betul Bu. Oke. Saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran tentang yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya Bu. Oke, baik Bu. Jadi rancangan pembelajarannya itu, kalau dari strategi pembelajarannya, saya memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan penerapan PSE Bu, pendekatan sosial emosional dan budaya positif. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan nanti pada proses pembelajaran adalah Project Based Learning atau PJBL. Kemudian metode pembelajarannya menggunakan tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi juga Bu. Kemudian itulah yang akan saya buat nanti sebagai strategi pembelajaran di kelas nantinya Bu. Baik Bu, baik ya. Oke, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Kalau media pembelajarannya itu, karena ini pembelajaran strategi berdiferensiasi, saya akan memenuhi kebutuhan murid dengan menggunakan media, contohnya pakai LCD proyektor, laptop, kemudian juga pakai whiteboard, kemudian pakai laptop dan PPT dan video pembelajaran. Oke Bu. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalnya Bu, di hari apa, kelas berapa, dan les keberapa Bu? Jadi kegiatan pembelajaran itu saya rencanakan minggu depan saya masuk di kelas 11 agribisnis perikanan air tawar
pada hari Selasa les keempat, Bu. Oke, berarti nanti hari Selasa ya Bu? Iya, Selasa. Les keempat di kelas 11 APAT ya Bu? Iya, betul. Minggu depan ya Bu? Iya. Oke, mohon izin ya Bu, Iya. saya akan datang ke kelas Ibu nantinya, Iya. melakukan supervisi kelas. Iya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Bu. Iya. Dan nanti setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Oh, iya. Oke. Dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya Bapak Leonardo Manuel ya Bu. Boleh ya Bu? Baik Bu. Sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini Bu? Oh, yang saya dapatkan itu, Bu, saya lebih memahami dan termotivasi untuk memberikan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran predictive learning, kemudian menemukan media-media apa yang digunakan dan metode seperti apa yang akan saya lakukan nanti pada saat pembelajaran. Oke ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga nanti berhasil ya Bu ya. Amin. Oke. Demikianlah percakapan kami hari ini. Kita bertemu kembali di observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak kami. Teruslah bersemangat dalam belajar. Jangan sampai lupa waktu kita untuk belajar ini adalah masa seperti ini. Nanti kalau tidak serius maka kemudian hari akan kemudian sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kabarnya kita berdoa. Siapa kira-kira yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Baik, untuk kita mulai pada kesempatan ini ada berdoa dan tidak memahami berdoa dimulai. Doa besar. Oke, ya. Nah, bagaimana? Ada yang mau memberikan tanggapan tentang apa yang sudah ditontonnya, kesimpulan atau rangkuman? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Ada? Apa yang kalian perhatikan tadi? Bagaimana persiapan pada sini? Apa yang pertama dilakukan dalam persiapan pada? Bersihkan wadah. Kenapa harus dibersihkan? Supaya jadi kotor ya, bebas dia, bebas hama, bebas lumut tadi kan? Banyak kalau udah kan, nanti lumut ya kan? Karena itu mengganggu nanti kebersihan air, kualitas air. Apa sih yang diperlukan ikan untuk bisa hidup? Air, terus murni, terus makan. Jadi bisa disimpulkan bahwa tujuan persiapan wadah itu untuk mengoptimalkan ikan itu supaya tumbuh hidup dan berkembang sempurna. Gitu ya. Oke. Nah, Ibu. Sebelum kita melakukan diskusi, nanti kita bagi diskusi anak kami dibagi 3 kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang
history, visual, dan estetik. Nanti kita bagi, ya kita susun kelompoknya nanti 3 kelompok. Nah, tapi sebelum minggu kita SPT dulu. Gimana? Ya. Ya, siapa yang mau memimpin SPT dulu? Ada? Kau? Bukan? Nah, enggak ada? Ya, silakan. Tepuk tangan dulu. Ini yang itu kedua ini kan? Ayo berdiri semua. Ini biasanya kalau jam titik ini meninggalkan tuan ya. Dalam tuan saya. Sekarang saya. Pertama, kalau saya bilang pertama sekali, dua kali. Nanti caranya pertama lambat, kalau saya bilang sekali, dua kali, sampai nanti yang lebih bagus. Nah, itu yang apa nanti? Kalau tidak bagus nanti kita lagi. Oke, siap. Ready? You ready? Go. Tepuk tangan sekali, 2 kali, 3 kali, sekali. Satu. Nah, selanjutnya anak kami silakan dibuat program. Kita mau mengerjakan susun bangkunya dari 3 kelompok berdasarkan kelompoknya yang sudah kita buat minggu yang lewat. Silakan, ayo. Ini susun bangkunya, ayo. Jangan bangkunya, jangan digeser. Oke. Guys, speaking kan? Satu, lagi. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2 ya? 3. Di kelompok 2 ya? Ini, lihat. Oke, anak-anak ibu, sekarang kalian sudah dibuat dalam 3 kelompok. Ada kelompok pertama, kelompok visual. Yang kedua, teori. Yang ketiga, jadi untuk kelompok 1 sudah ada bahan bacanya, ada link di situ, bisa dilihat nanti di HP-nya. Kemudian baca buku, bahan bacaannya, tentang persiapan wadah. Yang kelompok kinestetik nanti kita bagaimana melakukan persiapan wadah ini, wadah sudah ada. Kemudian yang ini yang visual bisa menonton video menggunakan langkah persiapan wadah yang ada di sini. Oke? Buat nama kelompoknya nanti. Oke, tapi ini ada bahan bacanya. Ini lagi. Kami diskusikan ya. Kalau ada yang tidak dipahami, diskusikan ini. Mana? Iya.
menit ya untuk data KPD-nya. Silakan. Dari video itu bisa kalian menjawab ini pertanyaan ini. Kalian nonton, dengarkan itu ya kan? Nah ini dinyatakan. Ini sih kolam yang ada di ini. Ini baca ini. Mana ada kolam, Mbak? Ini aku itu. Ini apa nih? Wariwo. Ini apa? Mbak, kan? Ini kolam. Jadi, jemen. Ini kolam terpal kayu, apa itu ada di sini. Tulis, ya. Kemudian baru nanti ini yang bagaimana caranya, baru ini kelompoknya, ini ada pasti. Oke. Enggak, minum aja. Memang tak ke sekolah. Kasusnya setelah lulus sekolah menengah atas, Andi disarankan melakukan pemasaran ikan oleh orang tuanya karena terdapat kolam bundar terpal ikan yang tidak digunakan sudah hampir 1 tahun ini. Tapi Andi belum bisa mengetahui cara mempersiapkannya. Bantulah Andi untuk menyiapkan kolam atau wadah pembesaran ikan dan bagaimana langkah-langkah prosedurnya. Inilah langkah-langkahnya bisa dijawab melalui LKPD, maka akan dapat hasil. Oke? Sudah sampai mana ya? Ini setelah dibersihkan, keringkan ya. Ada lagi apanya? Kenapa nggak ada? Mau nangis kok yang ngeliat itu. Balik. Buku kalian lah dibuang lah.
Buat suaranya ya, jadi kita mikrofon lain. Berdiri nak, berdiri. Bacalah mulai dari awal dia. Ya, ayo. Ya, silakan Roberianus. Tantangan proyek sekolah Kelompok 2. Poin Ya. membuat solder poin dalam menatapkan persiapan wadah pembesaran komunitas perikanan air tawar. Ya. Kedua, Marius, Julianus, Murni, Yuswandri, Sarifah, Taufik, Revan, Kartio, Armis, Bianca. Waktu pengerjaan proyek Selasa 20 Februari 2020 pukul 15.00. Tepat rumah Marius Sudraha. Petugas penyajian Murni, moderator Julianus, penyaji Armis, Rotule Julianto, menjawab semua anggota serta. Terima kasih. Oke, diundang dulu. Proyek dari kelompok 2 ya. Untuk kelompok 3 siapa yang menyampaikan? Ya, Sophia Grace, silakan nak. Oke. Oke, boleh tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Nah, itu tadi rancangan proyek dari masing-masing kelompok. Hasil proyeknya nanti ditampilkan pada minggu depan pada pertemuan kita selanjutnya. Silakan dari kelompok inisiatif kelompok 3 membuat video. Yang kelompok 1 tadi membuat angka, PowerPoint juga kelompok 2. Luar biasa sekali. Nah, jadi waktunya tadi sudah ditentukan, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa membuat dokumentasi video ataupun foto dari pelaksanaan proyek tersebut. Nanti minggu depan kita tampilkan masing-masing kelompok hasil proyeknya. Oke? Luar biasa sekali. Nah, kalau begitu sekarang karena tadi sudah siap perencanaan proyeknya dan tanggal pelaksanaannya minggu depan pada saat pembelajaran ibu kita pembelajaran sekarang kita melakukan ulangan atau koktel. Silakan diambil HP masing-masing, sediakan HP masing-masing, kirim linknya nanti di WA kelas kita ya. Ini ada soal, kerjakan, kirim ke WA grup. Ini soalnya bagi yang tidak punya handphone boleh ditulis langsung di sini dijawab ya. Ada lagi yang tidak bawa handphone? Ya, kenapa nggak ada handphonenya? Yang bawa handphone silakan dikerjakan di Google Form yang ada di WA yang sudah dibuat sekalinya. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 10 menit ya dari sekarang. Ada lagi yang tidak pakai handphone? Ya. Silakan dikerjakan. Oke, yang sudah selesai boleh dikirim. Tidak punya handphone tadi ya. Oke, terima kasih. Banyak ada lagi ya. Nah, bagaimana yang
yang lihat di sini, satu orang lagi yang bermumpul ini. Ayo, kopi, kirim nak, dah. Ya, udah ya. Oke, jadi udah dikumpul semua ya. Oke, perhatian kita lagi dulu. Anak-anak ibu, halo. Pembelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini tadi kita kerjakan LKPD, kemudian ada proses juga. Kalian sudah merancang bagaimana proyek yang akan dibuat nantinya. Jadi proyeknya minggu depan akan kita selesai, kita tampilkan masing-masing kelompok. Buatlah sebenarnya mungkin sebagai mungkin ya didiskusikan. Pada saat pengerjaannya nanti jangan lupa didokumentasikan, ya. Dikerjakan nanti di rumah kawan kalian atau di sekolah ini, tapi saat pengerjaan nanti jangan lupa didokumentasikan. Jadi, anak-anak ibu, tadi sudah saya proses. Sekarang kita akan membuat sedikit evaluasi tentang persiapan wadah dan sekolah. Silakan diperhatikan slide tadi. Ya, anak ibu diperhatikan slide poin-poinnya ya kan. Nah, persiapan wadah atau kolam verbal atau lainnya, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi kehidupan ikan dan pertumbuhan pakan alami agar pertumbuhan ikan selama di perairan akan optimal. Jadi kenapa kita melakukan persiapan wadah? Agar tempat hidup ikan itu diupayakan optimal mungkin sehingga ikannya hidup normal, bahagia dan senang-senang. Kalau kalian kira-kira di mana tempat yang paling senang kalian merasa tinggal? Sudah bersama di rumah. Yang lain di sawah. Ada yang di hotel ini. Ada yang renang-renang, senang-senang, loncat-loncat pikiran, bahagia. Jadi kalau bahagia dia berarti pertumbuhannya cepat. Biasanya ukurannya 15 cm memakan waktu 4 bulan. Dengan kita buat persiapan wadah yang optimal bisa cepat juga. Menunjang juga persiapan wadah terhadap pertumbuhan optimalan pertumbuhan di ikan. Jadi ada beberapa tahapannya. Yang pertama tadi melakukan pengecekan kolam. Oh, diperiksa kolamnya ada kotor nggak? Bagus nggak? Kalau ada yang rusak, perbaiki, ya kan? Ada yang kotor, ditempel, diganti tempelnya. Kemudian dicuci, dibersihkan, dikeringkan, dibilas, baru dikeringkan. Jadi untuk selanjutnya pengampuran, pemupukan. Tujuan pengampuran adalah untuk menetralkan pH. Pemupukan itu apa? Jatuh. Kemudian baru dilanjutkan dengan pengisian air. Demikian evaluasi dari tentang materi kita pada saat ini. Silakan nanti lebih lanjut kita masih ada fase 2 dalam pertemuan ini. Minggu depan kita jumpa lagi. Silakan dikerjakan proyeknya nanti. Minggu depan kalian menampilkan hasil masing-masing. Mana hasil proyek kalian yang telah dikerjakan bersama-sama kelompok. Ada dalam video, ini dan ada dari saya atau lainnya seperti ini. Boleh dipilih yang mana yang kita suka atau sesuai dengan kita. Oke, demikian pertanyaan untuk kita semua. Kita sampai di penghujung pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Bagaimana? Bagaimana persiapan wadah? Bisa dikerjakan proyeknya? Bisa. Untuk itu, Ibu. Pengalaman baru dalam pembelajaran ini, kami mengikutinya dengan senang hati dan bukan proses persiapan wadah kebesaran. Oke. Yang lain? Ya, tadi ya nak.
lain. Kalau kita sungguh ada masalah kan susah nyambungnya kan. Tapi kalau kita bahagia, semangat, maka pembelajaran itu akan mudah dilakukan. Nah, tadi sudah dipelajari bersama bagaimana persiapan wadah pembelajaran khusus bidang Jawa, baik dari kelompok inisiatif kali dan diberagakan. Bagaimana sih persiapan wadah ini dari dua pengakuan itu bersihkan, kemudian ini biasanya dimasukkan ikan. Jadi biasanya ini disiapkan masukkan benih ikan. Dan biasanya kalau aku seperti ini biasanya untuk ikan hias, ya, konsumsi, ya. Nah, jadi untuk konsumsi nanti bisa kita buat lagi prakteknya di luar dan kalau kita coba, ya. Untuk kelompok yang auditori tadi luar biasa, pemahamannya sudah dipahami, cukup dari langkah-langkahnya luar biasa, ya. Kemudian ini banyak yang saya dengar tadi di sini. Persiapan wadah yang pertama. Ya tidak apa-apa, ibu adalah dinamika yang luar biasa dari anak-anak kami. Semua itu bagus, yang penting kita mengikuti pembelajaran kita sesuai dengan kesepakatan belajar kita. Oke, demikian tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Nah, sebelum tutup pembelajaran ini, siapa yang mau memimpin doa menutup majelis pembelajaran kita? Ya, silakan Murni. Kedua, berdirilah. Baik teman-teman semua, sebelum kita pulang, mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anda menghati kedua. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, luar biasa pengalamannya. Saya mau lihat sekali semua semangat. Jangan lupa pengerjaan proyeknya kapan yang bisa juga dikerjakan masing-masing, ya nak. Minggu depan ditampilkan dari proyeknya. Ingat motivasi dari ibu. Hari ini tidak akan terulang lagi. Makanya setiap hari manfaatkan waktu untuk optimal mungkin. Generasi kalian adalah untuk menuntut ilmu. Terima kasih atas antusiasnya, atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu menambah buat kalian yang di depan diberikan oleh masing-masing kelompok. Terima kasih. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata dari ibu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam bahagia. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Irmawanti Nainggolan, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Lunut, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saya masih ditemani oleh Ibu Saripah Nadiak sebagai guru yang telah diobservasi dalam proses kegiatan observasi di kelas, dan saya ditemani oleh Bapak Leonardo Manuel selaku Bapak pengajar praktek saya. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Saripah terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses yang telah Ibu lakukan di kelas. Boleh, Bu? Boleh, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung di dalam kelas? Oke, terima kasih Bu atas pertanyaan dan waktunya. Jadi perasaan saya pada saat dilakukan observasi di kelas pada pembelajaran itu, pada awalnya saya merasa tegang, tapi lama
pertengahan semakin mencair, akhirnya saya lega. Observasi pembelajaran saya edukasi itu berlangsung semakin dekat. Oke. Berarti pertama-tama tegang ya Bu, Iya. kemudian secara perlahan sudah agak tenang ya, begitu ya Bu ya? Oke Bu. Kemudian bisakah diceritakan kembali Bu area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, atau kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas begitu? Oke, baik Bu. Pertama sekali kan saya mempersiapkan modul ajar Bu. Modul ajar yang berdiferensiasi yang dikaitkan dengan KSP dan budaya positif. Jadi anak diharapkan dengan modul ajar itu dan pembuatan RKPD, bahan ajarnya semua lengkap, anak bisa mengikuti pembelajaran seperti yang diharapkan. Dan area pengembangannya meliputi 3. Yang pertama itu pengetahuan. Jadi saya mengharapkan dari pembelajaran itu anak-anak atau peserta didik mampu memahami bagaimana persiapan wadah dan tata kelola wadah pembesaran ikan komunitas air tawar. Kalau dari keterampilannya, saya mengharapkan peserta didik bisa membuat dan merencanakan proyek sederhana bagaimana persiapan dan tata kelola wadah budidaya pembesaran ikan air tawar. Sedangkan untuk sikap, anak-anak bisa percaya diri, optimis, berkolaborasi, bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Baik. Berarti itu yang pertama mempersiapkan modul ajar yang berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian area pengembangannya itu area pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap begitu ya Bu. Iya. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian apakah itu sudah berjalan dengan baik atau lancar Bu? Jadi pada saat pembelajaran saya melihat secara keseluruhan sudah berjalan seperti yang diharapkan dan cukup baik. Tapi masih ada sedikit kendala Bu ataupun hambatannya. Yang saya lihat ada beberapa orang kecil gitu ya, beberapa orang anak-anak yang masih belum aktif atau malu mengungkapkan pendapatnya atau berpendapat dalam diskusi yang dilakukan di kelas dan pengerjaan LKP. Oke, baik. Sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan yang diharapkan. Tetapi masih ada kekurangan, begitu ya Bu? Nah, menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala-kendala yang terjadi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Jadi tentunya kan kalau kita diskusi, ada sebagian peserta didik itu tidak mau aktif, malu mengemukakan pendapatnya. Itu bisa dikarenakan malu atau tidak percaya diri seperti itu. Sehingga yang kawannya udah aktif, udah mengikuti, sementara dia masih menonton seperti itu. Jadi ada beberapa siswa ini ya Bu ya, yang kurang terlibat berarti ya? Iya. Atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman, mungkin seperti itu ya Bu? Kira-kira kenapa itu bisa terjadi ya Bu? Mengapa mereka kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya begitu Bu? Itu dia Bu. Jadi kalau dari hasil analisa saya dan review saya di akhir, saya melihat bahwa kan anak-anak ini tadi kita buat berkelompok sesuai dengan minat profil belajarnya, visual, estetik. Yang saya lihat itu muatan kelompoknya itu terlalu besar. Artinya anggota setiap kelompok itu terlalu besar jumlahnya, sehingga ada sebagian yang menunggu kawannya, yang tidak respon, kurang aktif seperti itu. Jadi mungkin di situ kelemahannya. Kemudian nanti boleh kita minta refleksi atau kehidupan balik dari anak-anak bagaimana pembelajaran itu dilakukan. Jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu? Oke. Nanti pada saat proses pembelajaran ke depan itu akan menyesuaikan mungkin dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar masing-masing, seperti gaya belajar visual, kinestetik atau auditori. Iya. Gitu ya Bu ya. Oke. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat direalisasi seperti secepatnya ya Bu ya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya ya Bu. Oke. Terima kasih banyak akan jawaban-jawaban yang Ibu berikan kepada
saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini secepatnya direalisasikan ya Bu. Baik, selanjutnya akan saya serahkan pada Pak Leonardo sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin observasi Pak. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bu Irma yang bilang. Jadi dari tadi sudah saya simak kawan antara Ibu Sarifa dengan Ibu Irmawanti. Bahwasannya tadi ada permasalahan Ibu Sarifa tentang permasalahan di kelas, kemudian Ibu sekarang posisinya sebagai coach dan Ibu sudah mengikuti alur ataupun dasar-dasar dari bagaimana cara meng-coach seorang guru atau seseorang atau teman sejawat. Kemudian Ibu Sarifah juga sudah memberikan masukan ataupun solusi dari permasalahan tersebut, sehingga permasalahan Ibu Sarifah sudah dapat nanti kemudian hari dapat dikerjakan. Jadi di sini saya berpendapat bahwa Ibu Irmawanti sudah dapat menguasai kegiatan coach kepada Ibu Sarifah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas umpan baliknya dan terima kasih atas tanggapan-tanggapan pasca observasi kita hari ini. Baik, langkah kegiatan supervisi akademik telah selesai dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dan percakapan pasca observasi untuk terakhir ini ya. Demikian kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi, salam bahagia, terima kasih.